inovatif. Persoalannya bagaimana inovatif? Kan berarti mulai dari struktur organisasi yang memang memungkinkan inovasi, ditunjang oleh ASN yang inovatif. Nah, bagaimana cara itu? Pasti harus ada budaya kerja, kepemimpinan yang mendorong inovasi, ada lingkungan kerja yang saling menghargai. Itulah lama Pak dibangun. Makanya saya heran orang mengatakan RB itu akan berakhir 5 tahun ke depan. RB itu kan jalan terus sepanjang ada namanya birokrasi. Ya kan? Karena itu ujung daripada reformasi birokrasi kan perubahan perilaku. Nah, kalau terjadi lingkungan yang kita hadapi berubah, ya berubah perilaku kita kan. Sekarang ini apa coba lihat? Kita lihat di dunia bisnis kan, hancur-hancuran. Yang pandemi sekarang saja pertumbuhan kita minus kan. Di seluruh ini kan kuartal pertama minus 3,7. Pertumbuhannya dari 9 rata-rata per tahun tiba-tiba jadi negatif. Kenapa negatif? Karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Berarti birokrasi kita tidak birokrasi yang responsif. Termasuk perusahaan-perusahaan kan tidak siap. Nah, ini yang saya kira kalau perusahaan mungkin bisa lebih gampang melakukan upaya perubahan, tapi kalau birokrasi kan tidak. Mentalitas di birokrasi itu nanti di perintah berubah. Nah, makanya reformasi birokrasi itu menyasar perubahan mindset, perubahan kultur set. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian. Deregulasi kebijakan. Kami di provinsi akan menerapkan Omnibus Law. Seluruh aspek yang berkaitan dengan ASN itu dibuat dalam satu pergub. Tidak usah lagi pergub ini, pergub ini, walah capek. Lama-lama terjadi tumpang tindih satu yang lain. Kita disuruh membangun sistem evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis IT. Satu saja. Dan dibuatkan pergub. Seperti itu. SPB satu saja. Jangan banyak-banyak. Karena akan menyulitkan kita sendiri. Itu. Makanya fungsi di dalam salah satu indikator penataan hukum adalah apakah bagian organisasi sudah membuat JDIH, ya kan? Jaringan dokumen informasi hukum, apakah ada? Itu harus pakai aplikasi. Nah, itu juga penting. Kemudian penyederhanaan organisasi, tugasnya kabar organisasi. Ini jadi banyak musuhnya, kalau boleh itu banyak musuhnya. Nah, dia bilang mau dihilangkan jabatannya orang. Misalnya saya aspek rumah sakit. Rumah sakit selama ini kan direkturnya kan fungsional, di atas usia pensiun kan. Begitu dibilang Permendagri PP 72 wajib Oktober itu 15 Oktober wajib diimplementasikan. Kemarin ada kawannya lagi Pak Dirjen lagi wajib laksanakan. Woi, langsung dilapor begini. Ini orang begini-begini. Bisa-bisa dimarahi kepala biro organisasi, kan dianggap mau menghilangkan jabatannya orang pada perintah peraturan pemerintah gitu. Ini kan terkait kan, berubah dari UPT-nya dinas, dulunya menjadi mandiri kan. Nah, itu. Jadi banyak itu kalau pidato ada biro organisasi kalau dibilang, tapi tidak dirubah kan organisasinya kan, diwanti-wanti memang. Karena kita sudah pernah berhasil menghilangkan 3 OPD, hampir 4, tapi Dewan itu berkeras, hampir 4. Tapi Eselon berapa? 133 ya? 210 hilang. Itu syarat memang permintaan Sakib dan RB. Gitu ya. Nah, ini perbaikan tata laksana. Apakah mereka sudah punya probis? Nah, probis itu kalau berubah PJMD harus probisnya dirubah. Sama kami provinsi berubah PJMD, probis ubah. Di bawah probis itu ada namanya SOP makro. Bagaimana kerjasama lintas OPD itu disebut dengan cross cutting program. Lalu di masing-masing OPD ada lagi namanya SOP mikro. SOP yang berlaku di OPD masing-masing. Nah, itu tentang tata laksana. Proses bisnis dalam bahasa keren atau bisnis proses dalam ilmu bisnis. Kemudian penataan SDM. Nah, ini yang saya katakan tadi, penataan SDM itu mulai dari RPJMD, Renstra, langsung diikat oleh Probis. Probis mengklasifikasi OPD ini OPD apa, utama atau pendukung. Nah, utama itu apa programnya? Kalau sudah tahu programnya, kompetensi apa yang dibutuhkan? Kalau bicara berapa orang, nah itu organisasi yang bicara.
Karena standar-standar, jadi semua standar SDM itu ada di organisasi atau di kaderisasi. Siapa yang implementasikan? BKD. Siapa mitra BKD? BPSDM. Gitu. Nah ini kita kesulitan di Pemprov itu, pegawai kita kan 26 ribu. Sebelum melakukan penyanderaan, jumlah PTT-TPP kita itu 27 ribu. Lebih banyak honorer dibandingkan PNS. Nah ini harus bijak-bijak melakukan bagaimana supaya tidak menimbulkan kepanikan, tetapi juga tetap keberadaan PTT itu punya kontribusi. Makanya kami berjuang ini sebuah keputusan besar memang dilakukan oleh Gubernur, di mana pemilihan pejabat tidak lagi basisnya pada suka dan tidak suka atau melingkar, istilah kita bisa melingkar macam-macam cara supaya dia bisa naik, tidak lagi terbuka. Dan itu perjuangan berat Pak. Saya masih ingat sama Ibu Biro dulu, terus saya paparkan rencana ke depan penataan SDM, apa dia bilang? Punau. Dia bilang punau, marah-marah Ibu. Aku bilang punau, coba nanti. Betul, terbukti sekarang baru dirasakan kan. Kenapa? Karena Pak Gubernur itu dengan tim kami itu sudah mengatakan tidak usah konsultasi dengan saya. Apa yang kamu kerjakan, laksanakan, saya support 100%. Itu komitmen dari pimpinan. Makanya memperbaiki misalnya Sakip ini, udah. Tinggal 5 Pak, kasih program bertahan, semua kita gantikan semua. Karena begitu kita minta presentasi tentang RKPD-nya 2020, itu RKPD lanjutan dari tahun 2015. Padahal sudah ganti nahodanya. Nah, kalau begini caranya, putus itu mata rantai kebiasaan. Salah satu cara, ini kan kebijakan pimpinan. Jadi SDM kita ini betul-betul kita tata dengan basisnya pada talent management, pengelolaan talenta. Jadi kami ini sudah asesmen seluruh pejabat struktural di Pemprov. Sekarang kami lagi bekerja seluruh non pejabat, sehingga semua database mengenai profil pejabat itu atau bukan pejabat kita sudah punya. Nanti dikaitkan lagi dengan SIMPEK-nya atau CISM-nya. Nah yang menentukan nanti kinerjanya per tahun. Karena PP30 mengatakan 2 tahun berturut-turut dapat B, maka seorang pegawai itu berhak untuk dipromosikan. Tapi lihat dulu kaitannya dengan asesmennya, kaitannya dengan rekod di dalam CISM. Digabung itu ada aplikasi namanya telemanagement, kami punya aplikasi, saya kira itu gratis karena Menpan ngasih kan. Data-data itu masuk semua, begitu diklik, Anda itu berada pada urutan keberapa kelihatan. Jadi bisa ngotot bahwa saya mau dipilih, datanya ada. Mesin yang menghitung Anda punya skor berada pada kotak apa. Jadi kalau Anda belum di kotak 9 ya, berusaha langsung pindah kotak terus. Gitu. Makanya kami menggunakan Korpu, karena diklat proses Korpu itu kita bisa hitung berapa kontribusi peserta diklat ketika dia keluar di Korpu dibandingkan dengan menggunakan diklat tradisional. Kemudian penguatan akuntabilitas, nah ini sakit. Ini kerja berat. Nanti kita bicara besok bagaimana meningkatkan nilai sakit. Ini penting sekali karena ini berkaitan dengan uang. Efisiensi dan efektivitas uang yang digunakan, sehingga 2 yang dapat diide di dalam 8 hari perubahan, yaitu nomor 6 dan nomor 8. Tapi 8 spesifik inovasi pelayanan publik. Dapat juga diide 9 miliar. Kalau sakit Pak, dapat BB 9, dapat A 15, dapat A 25. Lumayan. Makanya kami yang di Gena itu pergi Bapeda pinjam 1 miliar untuk menaikkan nilainya. Insya Allah kita akan kembalikan 9 miliar. Bapeda bilang berapapun Anda minta saya kasih. Makanya kami selaku pembina tadi itu berjudi. Tapi harus begitu. Karena kalau tidak dimulai kapan? Kami ditarik gubernur itu sebelum masa akhir periodenya sudah harus AA saja. Makanya kami kerja keras. Saya ini orang kampus Pak, tapi sudah saya tinggalkan kampus. Karena hampir tiap hari provinsi, sudah kayak pegawai provinsi. Padahal saya punya jabatan juga, kepala P2KB, punya waktu mengajar 7 kali per minggu. Hampir terabaikan Pak. Karena ini buat jadwal terus. OPDI, OPDI tidak. Tadi ada lagi tentang rumah sakit ya. Itu kelembagaan lagi kan.
Gitu. Pengawasan, inspektorat betul-betul harus bekerja keras ini. Realitas bahwa para irban kita itu kadang-kadang tidak sama persepsinya antara satu yang lain. Kemudian tidak ada orang yang ditugasi khusus di inspektorat untuk menangani RB dan sakit. Ini kita hadapi. Belum apa-apa sudah dapat teman lagi, mitra, dikasih pindah lagi. Bagaimana? Akhirnya ya saya dengan beliau itu pergi ke inspektur. Mohon tentukan siapa pejabat yang spesifik menangani RB, karena tanggung jawab inspektorat itu adalah luar biasa. Perjalanan kami di kabupaten kota ada inspektur tidak bekerja, tidak tahu itu apa RB, kan kacau gitu. Nah ini yang jadi persoalan kita. Jadi pembinaan kita ke kabupaten kota menjadi berat kalau kemudian peran masing-masing OPD itu yang terkait tidak begitu intens itu. Lalu pelayanan publik, kami di provinsi itu melakukan survei tiap tahun. Integritas jabatan, organisasi, indeks korupsi, dan pelayanan publik. Terus kami pantau. Sudah ada kesadaran sekarang OPD untuk membiayai sendiri IKM-nya, tidak lagi organisasi. Kita dorong terus supaya setiap OPD itu mensurvei dirinya sendiri sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada stakeholders. Sangat penting karena kita kan masukkan di LKJ kita kan dari tahun kan seperti apa. Alhamdulillah tahun ini meningkat. Ya sudah tetap B tapi sudah ya B-nya sudah tinggi. Mudah-mudahan nanti belum lagi yang kaitannya dengan inovasi pelayanan publik. Kami sudah punya pergub Pak, tapi bagaimana mendorong OPD untuk bawa inovasi itu juga perlu kerja keras. Ya kan? Alhamdulillah kabupaten kota di provinsi ini cukup intens. Tahun ini 118. Ya, 118 tahun ini. Yang lolos, Prof. Tapi